Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sengaja Bapak ucapkan salamnya banyak karena mungkin di antara kalian ada yang membuka video ini di pagi hari, ada yang mungkin nanti membuka di siang hari, ada yang membuka mungkin di sore nanti, atau bahkan ada yang membuka di malam nanti. Tapi tidak apa-apa, yang penting kalian semua bisa mempelajari materi yang Bapak sampaikan pada hari ini dan bisa memahaminya dengan baik. Baiklah, tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai pembelajaran hari ini. Namun sebelum memulai, marilah kita sama-sama membacakan basmalah. Mudah-mudahan dengan basmalah tadi, pembelajaran kita hari ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tak lupa pula Bapak ingatkan, bagi kawan-kawan yang menonton video ini di pagi hari ini, maka jangan sampai lupa untuk memencet absen. Jangan lupa untuk memencet absen karena untuk absen hari ini akan Bapak beri batas waktu sekitar 35 menit sejak pembelajaran kita dibuka. Jadi karena kemungkinan hari ini kita pembelajaran akan mulai sekitar jam 9, maka batas absen mungkin akan Bapak beri waktu sampai jam 9 lewat 35 menit. Jadi apabila lewat daripada jam tersebut, maka sudah dapat dipastikan Bapak anggap tidak hadir. Jadi jangan sampai terlupa untuk mengisi absen. Oke. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan sedikit memperkenalkan diri karena kalian masih tergolong siswa baru di Mantiga Banjarmasin. Nama Bapak adalah Abdurrahman. Kalau lawan gelar Abdurrahman SPD, Bapak lahir pada tanggal 10 Oktober 1993 di Banjarmasin. Dan Bapak adalah guru mata pelajaran bahasa Arab di kelas 11 dan juga sebagai guru sejarah kebudayaan Islam di kelas 10. Ya, cukup sekian biodata singkatnya. Nah, adapun materi kita pada hari ini adalah materi tentang perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah. Adapun tujuan mempelajari sejarah kebudayaan Islam, pada dasarnya kita diperintahkan untuk mempelajari sejarah adalah agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjalanan sejarah umat-umat terdahulu, baik umat yang patuh maupun yang membangkang kepada Allah, dan menjadikan pengalaman tersebut sebagai teladan untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang, agar tercapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Jadi, secara sederhananya, tujuan kenapa kita mempelajari sejarah, khususnya sejarah kebudayaan Islam, itu adalah agar kita bisa bercermin atau kita bisa mengambil pelajaran daripada umat-umat terdahulu. Jadi kalau ada umat-umat terdahulu yang kada taat lawan Allah Ta'ala atau mungkin mereka taat kepada Allah Ta'ala, maka orang-orang yang taat tersebut bisa kita jadikan sebagai pedoman. Adapun orang-orang yang membangkang itu bisa kita jadikan sebagai contoh supaya kita jangan sampai mengikuti jejak mereka yang membangkang. Menurut secara sederhananya tuh kayak ini. Kalau ibarat bubuhan nikam pas di sekolahan, melihat kawan gugur tedangsar di WC, pas hendak masuk WC atau pas lewat di muka WC tedangsar. Nah, kira-kira kalau bubuhan nikam melihat kawan tedangsar di WC, apa yang akan bubuhan nikam lakukan pas lewat di muka WC? Tentu kebanyakan orang pasti akan berhati-hati ketika melewati WC tersebut karena takut tergelincir untuk kesekian kalinya. Kayak itu juga kita belajar sejarah.
Karena kita sudah tahu orang-orang zaman dahulu banyak yang membangkang dan sebagainya, maka sebagai umat yang berakal, kita tentu tidak akan mengikuti apa yang telah mereka lakukan dahulu dalam hal membangkang, kecuali dalam hal yang baik. Maka kita layak untuk mengikuti yang telah mereka laksanakan. Misalnya kayak kaum kaum Nabi Musa yang membangkang lawan Nabi Musa, atau kaum Nabi Lut yang membangkang lawan Nabi Lut, itu kan langsung diberi pelajaran oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bumi yang mereka pijak langsung dibalik kayak orang membalik intalu dadar. Nah, jadi karena bubuhannya kaum Sodom itu adalah umat Nabi Lut. Jadi karena kaum Sodom tersebut membangkang lawan perintah Allah Ta'ala supaya jangan melakukan perilaku homoseksual, lesbi, dan sebagainya. Dan itu Allah Ta'ala perintahkan Nabi Lut untuk mendakwahi mereka, namun mereka tetap membangkang. Dan pada akhirnya sebagai timbal balik daripada apa yang telah mereka lakukan, Allah Ta'ala langsung memberi pelajaran kepada mereka dengan cara tanah yang mereka pijak langsung dibalik oleh Allah Ta'ala kayak itu. Bayangkan tanah yang kita jajak langsung dibalik kayak orang membalik intalu dadar, ada kegampangan. Jadi untuk eh, pelajaran sejarah kebudayaan Islam, Bapak harap kita semua bisa mengambil pelajaran daripada pelajaran dari umat-umat terdahulu. Nah, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menganalisis dan menilai sendiri bagaimana kebudayaan masyarakat Mekah, serta mampu menganalisis serta menyimpulkan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah. Oke, sebelumnya Bapak ingatkan terlebih dahulu, jika kita mendengar nama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, jika kita mendengar nama Nabi kita disebut, maka jangan lupa untuk bersolawat kepada beliau. Karena ujar Nabi, orang yang paling kikir adalah orang yang ketika namaku disebut, ia tidak bersolawat kepadaku. Jadi mudah-mudahan kita jangan sampai jadi orang yang kikir. Caranya adalah minimal bila kita mendengar ngaran Nabi disebut, maka bersolawatlah kepada Nabi. Minimal ucapkan Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, jadi Bapak ingatkan jangan sampai lupa mengucap sholawat ketika kita mendengar nama Nabi kita disebut. Maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Masa jahiliyah. Nah, ini adalah masa-masa sebelum Islam datang. Secara istilah, jahiliyah itu diambil dari kata jahala. Kalau dalam bahasa Arab, jahala itu adalah bentuk fi'il madhi yang artinya bodoh. Kemudian ada lagi jahilun. Ini adalah bentuk isim fa'il kalau dalam bahasa Arab yang artinya orang bodoh atau orang yang bodoh. Nah, adapun jahiliyah yang kita akan pelajari hari ini itu secara bahasa artinya adalah kebodohan. Nah, secara definisi, apa yang dimaksud dengan masa jahiliyah? Masa jahiliyah yakni adalah masa sebelum datangnya ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, berdasarkan perintah Allah. Jadi yang